Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah bahwa kita diberikan keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi kaum muslimin, dan kita sangat berbahagia karena memang sesuai yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Islam adalah agama yang terakhir, agama penutup, bahkan juga nabinya dinyatakan sebagai nabi terakhir, sebagai nabi penutup, khatamun nabiyyin, yaitu sebagai penutup dari para nabi yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Islam juga datang sebagai manhaj, sebagai aturan, sebagai panduan kehidupan setiap kita muslim, ya, bagaimana menjalani kehidupannya agar selalu mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ajaran-ajaran Islam ini selalu sesuai dengan fitrah, ya, bagaimana manusia dijadikan, dan aturan-aturan dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk memelihara fitrah manusia itu sendiri. Salah satu yang misalnya bahwa dalam Islam itu salah satu tujuan syariat adalah hifzul akal, yaitu memelihara akal pikiran. Oleh karena itu Islam melarang atau mengharamkan hal-hal yang akan merusak pikiran seseorang. Di samping itu juga bahwa akal itu adalah merupakan syarat di dalam melakukan setiap ibadah yang diwajibkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau ada upaya atau ada zat, makanan atau minuman yang akan merusak akal ini, maka dia dilarang, dicegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya ketika Allah mengharamkan khamar, ya, dan sejenisnya yang saat ini terus berkembang, yaitu narkoba. Karena apa? Karena narkoba atau minuman khamar yang memabukkan ini adalah yugatil akal. Dia menutup akal sehingga kemampuan berpikir seorang menjadi terganggu, ya. Sehingga orang ini antara kalau sudah kecanduan dengan minuman, kecanduan dengan narkoba, maka antara hidup dan mati. Harapannya untuk produktif sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, itu menjadi kemudian hilang, ya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang, mencegah jika ada orang yang merusak akal pikiran orang lain, ya, dan bahkan juga melarang makanan dan minuman yang akan merusak akal. Innamal khamru wal maisir wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sungguhnya khamar ini dan judi dan lain-lain dan sejenisnya itu adalah rijsun, najis, min amali syaitan, adalah merupakan perbuatan syaitan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terlarang bagi kaum muslimin untuk meminum khamar, mengkonsumsi narkoba sejenisnya, sehingga dengan demikian akal akan terpelihara dari kerusakan. Karena apa? Sekali lagi, akal itu adalah merupakan syarat untuk, ya, seseorang bisa dikenakan beban, ya, dalam kehidupannya, kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.